Pernahkah kalian berpikir, bagaimana sebuah organisasi bisa memiliki kekuatan untuk mempersatukan miliaran manusia di seluruh dunia, bahkan mampu menghentikan konflik sejenak demi sebuah pertandingan? Organisasi itu adalah FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional, yang namanya selalu disebut-sebut setiap 4 tahun sekali saat Piala Dunia tiba. Tapi, tahukah kalian sejarah di balik dominasi global FIFA ini? Dari mana asalnya dan bagaimana bisa menjadi begitu besar? Kisah FIFA bermula pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis, di tengah kebutuhan mendesak untuk menyatukan aturan sepak bola yang kala itu masih sangat bervariasi antar negara. 7 negara Eropa yang bersemangat, yaitu Belgia, Denmark, Prancis, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss, berkumpul untuk mendirikan badan pengatur global ini. Mereka berbagi visi untuk menciptakan standar permainan yang seragam dan memfasilitasi pertandingan internasional yang adil. Robert Guerin dari Prancis menjadi presiden pertama FIFA, namun masa jabatannya cukup singkat. FIFA di masa-masa awalnya menghadapi tantangan besar, termasuk pengakuan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris yang kala itu dianggap sebagai kiblat sepak bola dunia. Meskipun demikian, semangat untuk menyatukan dunia melalui sepak bola tidak pernah padam, dan keanggotaan mulai bertambah secara perlahan. Titik balik besar datang di bawah kepemimpinan Jules Rimet, presiden ketiga FIFA yang menjabat selama 33 tahun, dari 1921 hingga 1954. Rimet adalah sosok visioner yang bermimpi mengadakan turnamen sepak bola internasional yang mempertemukan negara-negara dari seluruh penjuru dunia. Idenya adalah menciptakan sebuah kompetisi yang melampaui Olimpiade, tempat di mana para pemain profesional bisa bersaing tanpa batasan status amatir. Meskipun banyak keraguan dan tantangan logistik, mimpi Jules Rimet akhirnya terwujud. Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, sebuah negara kecil di Amerika Selatan. Uruguay dipilih karena mereka setuju untuk menanggung biaya perjalanan tim-tim Eropa, sebuah komitmen besar di masa itu. Turnamen ini menandai dimulainya era baru dalam sejarah sepak bola global. Piala Dunia 1930 adalah sebuah kesuksesan yang tak terduga, meski hanya diikuti 13 negara. Uruguay keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final, mencatatkan diri dalam sejarah sebagai tuan rumah dan juara perdana. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sepak bola memiliki daya tarik universal yang luar biasa, membuka jalan bagi turnamen-turnamen berikutnya yang akan menjadi lebih besar dan lebih ambisius. Setelah Perang Dunia Kedua, FIFA mengalami periode pertumbuhan yang pesat, seiring dengan kebangkitan kembali sepak bola di seluruh dunia. Lebih banyak negara bergabung sebagai anggota, dan Piala Dunia menjadi ajang yang semakin dinanti. FIFA mulai memperkuat strukturnya dan mengembangkan program-program untuk mempromosikan sepak bola di negara-negara berkembang, mengubahnya dari sekadar badan pengatur menjadi kekuatan pendorong global. Era modern FIFA benar-benar dimulai pada tahun 1974 dengan terpilihnya João Havelange sebagai presiden. Di bawah kepemimpinannya, FIFA bertransformasi dari organisasi yang relatif sederhana menjadi raksasa komersial. Havelange melihat potensi besar dalam hak siar televisi dan sponsor, mengubah Piala Dunia menjadi tontonan global yang mendatangkan keuntungan finansial luar biasa. Havelange juga memperluas jangkauan Piala Dunia dengan menambah jumlah peserta dan memperkenalkan berbagai turnamen baru, termasuk Piala Dunia U17 dan U20. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan FIFA tetapi juga memperkuat pengaruhnya di seluruh benua. Namun, era Havelange juga diwarnai oleh berbagai tuduhan korupsi dan praktik tidak etis yang kemudian akan menjadi bayang-bayang panjang bagi organisasi tersebut. Pada tahun 1998, Sepp Blatter, tangan kanan Havelange, terpilih sebagai presiden FIFA. Di bawah Blatter, FIFA terus mengembangkan sayapnya, terutama dalam program-program pengembangan sepak bola di negara-negara miskin. Namun, masa jabatannya juga paling banyak disorot karena serangkaian skandal korupsi yang mengguncang dunia sepak bola dan bahkan menarik perhatian penegak hukum internasional. Skandal terbesar terjadi pada tahun 2015, ketika sejumlah pejabat tinggi FIFA ditangkap atas tuduhan suap, pencucian uang, dan pemerasan. Tuduhan ini melibatkan miliaran dolar dalam kesepakatan hak siar dan pemasaran. Krisis ini memaksa Blatter untuk mundur dari jabatannya, menandai akhir dari sebuah era yang kontroversial dan memicu serangkaian reformasi besar-besaran di tubuh FIFA. FIFA saat ini dipimpin oleh Gianni Infantino, yang terpilih pada tahun 2016 dengan janji untuk membersihkan nama FIFA dan mengembalikan integritas organisasi. Di bawah kepemimpinannya, FIFA berupaya untuk lebih transparan dan akuntabel. Struktur organisasi juga telah direformasi, dengan Council FIFA sebagai badan pembuat keputusan utama, didukung oleh 6 konfederasi regional di seluruh dunia. Fungsi utama FIFA kini tidak hanya mengatur Piala Dunia,
tetapi juga mengawasi pengembangan sepak bola di seluruh dunia, dari tingkat akar rumput hingga profesional. Mereka menetapkan aturan permainan, memastikan pertandingan yang adil, dan memberikan dukungan finansial serta teknis kepada asosiasi anggotanya. FIFA juga bertanggung jawab atas kalender pertandingan internasional dan sistem peringkat dunia. Kekuatan finansial FIFA sangatlah besar, dengan pendapatan miliaran dolar dari hak siar televisi, sponsor, dan penjualan tiket turnamen. Sebagian besar pendapatan ini berasal dari Piala Dunia, yang menjadi mesin uang terbesar mereka. Dana ini kemudian dialokasikan untuk operasional FIFA, program pengembangan, dan hadiah bagi tim-tim yang berpartisipasi dalam turnamen. Salah satu program kunci FIFA adalah FIFA Forward, yang menyediakan dana dan dukungan teknis kepada 211 asosiasi anggota di seluruh dunia. Program ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur sepak bola, melatih pelatih dan wasit, serta mempromosikan sepak bola di semua tingkatan. Inisiatif ini krusial untuk memastikan bahwa sepak bola dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, dimanapun mereka berada. FIFA juga memainkan peran penting dalam memajukan sepak bola wanita, yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Piala Dunia Wanita FIFA, yang pertama kali diadakan pada tahun 1991, kini menjadi salah satu turnamen olahraga wanita terbesar di dunia. FIFA berinvestasi besar untuk meningkatkan partisipasi, visibilitas, dan profesionalisme dalam sepak bola wanita di seluruh dunia. Selain Piala Dunia Senior, FIFA juga menyelenggarakan berbagai turnamen usia muda, seperti Piala Dunia U17 dan U20, baik untuk putra maupun putri. Turnamen-turnamen ini menjadi panggung penting bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan melangkah ke level profesional. Ini adalah investasi jangka panjang FIFA untuk memastikan masa depan sepak bola yang cerah. Namun, perjalanan FIFA tidak selalu mulus. Selain skandal korupsi, FIFA juga sering dikritik atas isu-isu seperti hak asasi manusia dalam pembangunan stadion, dampak lingkungan dari turnamen besar, dan pengambilan keputusan yang kontroversial. Piala Dunia 2022 di Qatar, misalnya, memicu perdebatan sengit mengenai kondisi pekerja migran dan rekam jejak hak asasi manusia di negara tersebut. Kritik-kritik ini mendorong FIFA untuk berkomitmen pada praktik yang lebih etis dan berkelanjutan. Mereka kini memiliki komite etika dan program kepatuhan yang lebih kuat. Meskipun demikian, reputasi FIFA masih dalam proses pemulihan, dan setiap keputusan besar selalu menjadi sorotan publik dan media internasional. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan. Di era digital ini, FIFA juga beradaptasi dengan teknologi baru, seperti penggunaan VAR atau Video Assistant Referee, untuk memastikan keadilan dalam pertandingan. Mereka juga terus mencari cara untuk meningkatkan pengalaman penggemar, baik di stadion maupun di rumah. FIFA berusaha untuk tetap relevan dan menarik bagi generasi penggemar sepak bola yang terus berkembang. Dari 7 negara pendiri hingga 211 asosiasi anggota saat ini, FIFA telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar badan pengatur olahraga. Ia adalah kekuatan budaya, ekonomi, dan sosial yang tak terbantahkan. Piala Dunia, khususnya, adalah simbol persatuan dan persaingan sehat yang melampaui batas geografis dan politik, menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Perjalanan FIFA adalah cerminan dari kompleksitas dunia sepak bola itu sendiri, penuh gairah, intrik, kejayaan, dan juga kontroversi. Organisasi ini akan terus menghadapi tantangan, namun satu hal yang pasti, sepak bola akan selalu menjadi bahasa universal yang FIFA terus upayakan untuk kembangkan dan lestarikan. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang organisasi raksasa ini.